Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 2 tentang bermain. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian bermain, yang kedua tahapan perkembangan, yang ketiga urgensi bermain bagi anak. Pengertian bermain. Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa kanak-kanak. Bermain bagi seorang anak tidak sekedar mengisi waktu, tetapi media bagi anak untuk belajar. Menurut Mulyadi 2004, terdapat 5 pengertian bermain. Yang pertama, sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak. Yang kedua, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik. Yang ketiga, bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. Yang keempat, melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Kegiatan bermain memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, memanfaatkan energi berlebih pada anak. Yang kedua, memulihkan tenaga setelah bekerja dan merasa jenuh. Yang ketiga, melatih keterampilan tertentu. Yang keempat, mengembangkan semua aspek perkembangan. Yang kelima, membantu anak mengenali lingkungan dan membimbing anak mengenali kekuatan maupun kelemahan pada dirinya. Yang keenam, memberikan kesempatan proses bersosialisasi pada anak untuk mendapat dan memperkaya pengetahuan. Kegiatan bermain memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menjadi salah satu cara bagi pendidik untuk mengamati dan melakukan asesmen terhadap anak. Yang kedua, menjadi media terapi dan intervensi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, pengembangan berbagai aspek perkembangan. Yang keempat, mengasah ketajaman panca indera. Yang kelima, pengembangan keterampilan fisik. Yang kedua, tahapan perkembangan bermain. Bermain memiliki beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan anak. Tahapan-tahapan ini merupakan hasil penelitian dari beberapa ahli. Yang pertama, tahapan perkembangan bermain menurut Jean Piaget. Yang pertama, sensori motor play 3-4 bulan sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak menikmati aktivitas bermain melalui sensor-sensor otot yang terdapat di dalam tubuh, terutama yang terdapat dalam 5 indera. Contohnya, anak suka memasukkan mainan ke dalam mulut karena anak menikmati aktivitas tersebut. Yang kedua, simbolik atau make believe play. Anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kognitif anak sudah masuk pada masa operasional konkret. Ketiga, social play games with rules. Anak yang berusia 8-11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan sosial anak sudah semakin baik. Anak sudah mulai senang bermain dengan teman sebayanya. Ketiga, games with rules and sport. Anak yang berusia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak sudah masuk dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. Selanjutnya, ragam kegiatan bermain menurut Parten. Yang pertama, Unocupid play. Pada tahap ini, anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan. Anak hanya mengamati permainan. Jika anak tertarik dengan permainan yang diamati, namun jika tidak, anak akan melanjutkan aktivitas lainnya. Yang kedua, solitary play. Pada tahap ini, anak hanya bermain sendiri. Biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 2 atau 3 tahun. Yang ketiga, onlooker play. Tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan sebelum ikut dalam kegiatan permainan dalam sebuah lingkungan baru. Anak lebih dulu mengamati anak lain yang sedang bermain. Setelah itu, anak akan ikut bergabung dalam permainan dengan kelompok anak yang diamati sebelumnya. Yang keempat, parallel play adalah kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok. Namun, anggota dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Selanjutnya, tahapan bermain menurut Harlock. Yang pertama, tahapan penjelajahan.
yaitu kegiatan mengenal objek atau orang lain yang mencoba meraih benda di sekelilingnya lalu mengamatinya. Yang kedua, tahapan mainan. Anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadinya bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Yang ketiga, tahapan bermain. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin bertambah banyak. Yang keempat, tahapan melamun. Tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan. Selanjutnya, 3. Urgensi bermain bagi anak. Dengan bermain, banyak aspek kecerdasan yang terasa dari anak. Orang tua kadang tidak suka jika anaknya terlalu banyak bermain dan menganggap bermain tidak banyak manfaatnya. Padahal sesungguhnya masa prasekolah adalah masa bermain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis melalui WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.